Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopri Andi J. Saputra, NPM 2175524, akuntansi perpajakan. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai sistem akuntansi pemerintahan pusat dan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan dan pada pemerintahan pusat dan sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan, yaitu pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan tersebut diatur dengan peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, yaitu PMK nomor 238/PMK 05 tahun 2011 tentang pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan disusun dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintahan secara nasional. Kemudian laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Kemudian laporan keuangan disusun melalui suatu sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Kemudian pemerintah pusat menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Kemudian pemerintah daerah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Berikut laporan keuangannya. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, kemudian ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, kemudian ada neraca saldo, kemudian ada laporan operasional, terus kemudian ada laporan arus kas, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, kemudian ada catatan laporan keuangan. Kemudian sistem akuntansi pemerintahan. Yang pertama, Menteri Keuangan menyusun sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Kemudian sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan pusat diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian Gubernur dan Bupati Wali Kota menyusun sistem akuntansi pemerintahan daerah yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Kemudian sistem akuntansi pemerintahan di daerah diatur dengan peraturan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kemudian sistem akuntansi pemerintahan daerah mengacu pada peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Kemudian untuk latar belakang dan dasar hukum, Undang-Undang 17 nomor tahun 2023, yaitu isinya pengakuan dan pengukuran dengan basis akrual. Bentuk dan isi laporan bertanggung jawab pelaksanaan APBD dan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. PP nomor 71 tahun 2010 tentang penyelesaian standar akuntansi pemerintahan. Kemudian lampiran 1 tentang SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan selama-lamanya tahun 2015. Kemudian dari sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintahan pusat dan sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Untuk tujuan menjadi acuan yang harus dipenuhi oleh para penyusun dan pengembang sistem akuntansi baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, yaitu kemudian ada menciptakan keseragaman dan dalam menyajikan penerapan perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan sehingga meningkatkan daya banding antara laporan keuangan dan entitas pemerintahan. Dan untuk ruang lingkup pusat berlaku untuk menyusun sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, yaitu pemerintah pusat, pemerintahan daerah, dan konsolidasi. Kemudian ada acuan penyusun SAP. Yang pertama, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.
pernyataan standar akuntansi pemerintahan PSAP, dan interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan ISAP. Yang kedua, ada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang ketiga, ada pelaporan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan. Yang keempat, ada jika memberikan pilihan atas melakukan akuntansi, maka diwajibkan untuk mengikuti ketentuan pemerintahan. Kemudian ada gambaran umum USAP. USAP merupakan landasan bagi pemerintahan di dalam menetapkan sistem akuntansi pemerintahan, khususnya BAS, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian sistem akuntansi pusat diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian ada sistem akuntansi di lingkungan pemerintahan daerah, diatur dengan peraturan gubernur, bupati, dan wali kota. Kemudian ada ketentuan lainnya. USAP secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan yang pertama ada perkembangan proses bisnis, kedua ada ketentuan PSAP, yang ketiga ada ketentuan pemerintahan, yang keempat ada ketentuan lainnya yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan. Dan ada kerangka dasar laporan keuangan. Kerangka dasar yang pertama itu ada tujuan laporan keuangan, yang kedua ada tanggung jawab laporan keuangan, yang ketiga ada komponen laporan keuangan. Arus kas hanya dibuat oleh unit yang mempunyai perbendaharaan. Yang keempat ada bahasa laporan keuangan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian ada mata uang pelaporan. Keenam ada kebijakan akuntansi. Ketujuh ada penyajian. Kedelapan ada konsistensi. Kesembilan ada materialitas dan agregasi. Yang ke-10 ada periode pelaporan. Yang ke-11 ada informasi komparatif tahun sebelumnya. Kemudian yang ke-12 ada laporan keuangan intern. Yang terakhir ada laporan keuangan konsolidasi. Kemudian untuk kebijakan akuntansi, harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuaikan dengan ketentuan PSAP. Apabila PSAP belum, maka pemerintah harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang pertama adalah relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk mengambil keputusan. Kemudian dapat diandalkan dengan pengertian yang pertama adalah mencerminkan kejujuran, memberikan substansi ekonomi dari dan tidak semata-mata bentuk hukumnya. Kemudian ada netral, kemudian ada dapat diverifikasi, kemudian ada mencerminkan kehati-hatian, dan yang terakhir ada mencakup semua hal yang material. Berikutnya ada pemerintah menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Kemudian dalam melakukan pertimbangan tersebut, pemerintah memperhatikan yang pertama ada persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal mirip dengan masalah terkait. Dan yang berikutnya definisi kriteria pengakuan dan pengakuan aset kewajiban pendapatan LO, beban dan pendapatan LRA, belanja dan penerimaan pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan dan PSAP. Dan yang terakhir adalah peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah sepanjang konsistensi dengan kemudian ada penyajian. Laporan keuangan harus penyajian secara wajar dan aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut likuiditas, sedangkan kewajiban menurut urutan cuti tempo. Dan laporan operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang disajikan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama atau operasional, entitas, dan kegiatan yang bukan tugas fungsinya. Catatan laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Dan menjelaskan atau pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif. Dan ada perubahan akuntansi
wajib memperhatikan perubahan estimasi akuntansi, perubahan estimasi dan kesalahan mendasar. Kemudian yang terakhir ada pada setiap lembar harus diberi penyataan pencatatan laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan. Kemudian ada format laporan keuangan. Laporan keuangan untuk pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan. Dan format laporan keuangan pemerintah daerah mengikuti ketentuan yang diatur Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dan yang berikutnya Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam yang mengatur mengenai format laporan keuangan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Berikutnya ada neraca. Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau suatu entitas laporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Format ketentuan umum yang pertama adalah pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kemudian format neraca mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. Kemudian ada LRA atau laporan realisasi anggaran. LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan suatu entitas dibandingkan dengan anggarannya. Informasi ini berguna untuk mengevaluasi alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan terhadap formatnya yang pertama pendapatan LRA, dan belanja, transfer, surplus atau defisit LRA. Berikutnya ada penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pembiayaan neto, dan yang terakhir sisa lebih kurang pembiayaan anggaran. Kemudian laporan operasional atau LO. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas. Laporan yang tercerminkan dalam pelaporan LO, beban dan surplus defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Untuk formatnya yang pertama pendapatan LO, kemudian beban, kemudian surplus defisit dari operasi dan kegiatan non operasional, kemudian surplus defisit sebelum pos luar biasa, dan pos luar biasa, terus yang terakhir adalah surplus defisit LO. Mungkin itu saja yang dapat saya sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.